Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkuliahan pencitraan dan opini publik. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang citra, apa saja jenis citra dan apa saja yang bisa membentuk sebuah citra organisasi atau perusahaan. Ini materi kita hari ini. Kita akan belajar tentang jenis citra, jadi apa saja jenis citra dalam public relation, lalu apa saja hal-hal pokok yang bisa menjadi pembentuk citra dalam organisasi. Pertama, jenis citra. Ya, materi hari ini tuh diambil dari buku Frank Yerkins dari berjudul Public Relation pada tahun 2003. Saran saya, Anda mahasiswa sebaiknya memiliki buku ini karena buku ini sangat banyak manfaatnya, bukan hanya untuk belajar pencitraan dan opini publik, tapi juga untuk mempelajari, memahami tentang public relation secara lebih mendalam. Ya. Pertama, citra yang pertama menurut Frank Yerkins itu adalah citra bayangan. Citra bayangan itu adalah citra yang dibayangkan oleh pimpinan perusahaan tentang perusahaannya dari perspektif publik yang di luar. Jadi pimpinan perusahaan itu merasa kalau perusahaannya itu baik-baik saja. Organisasi sangat disukai, atau kemudian tidak ada yang namanya suara-suara sumbang terhadap organisasinya. Ini seperti orang-orang yang berkhayal tingkat tinggi bahwa kondisi organisasi baik-baik saja, tidak ada yang perlu dirisaukan, sehingga kemudian banyak pimpinan perusahaan yang menilai bahwa kegiatan-kegiatan seperti public relation adalah kegiatan-kegiatan yang tidak perlu ada coffee morning, tidak perlu ada family gathering, tidak perlu ada event yang kemudian untuk melatih masyarakat dan lain sebagainya, karena menurut mereka citra kita sudah baik. Kenapa mesti melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti itu? Ini contoh, jadi orang-orang seperti itu seperti melihat di gedung yang tinggi, dia tidak tahu apa kondisi yang di bawah kelihatannya semuanya baik-baik saja, sehingga berjalan normal, tidak ada yang perlu dirisaukan. Juga ada ini contohnya seperti lirik lagu ini, Kekasih Bayangan. Jadi dia berasumsi seolah-olah dia tahu tentang orang lain. Nah, asumsinya itu asumsi yang tidak berdasar sebenarnya, bahwa dia merasa perusahaannya tidak ada masalah. Ya. Lalu apa yang menyebabkan kondisi itu terjadi? Pertama, pimpinan perusahaan tidak memiliki informasi yang cukup tentang publik yang di luar. Jadi dia nggak tahu, nggak pernah dialog, nggak pernah berkunjung keluar. Dia cuma tahu perusahaannya untung, perusahaannya rugi. Dia cuma tahu kantornya, rumah, lalu kemudian teman-temannya, koleganya dan lain sebagainya. Dia tidak mau tahu dengan situasi di luar perusahaannya. Yang kedua, pimpinan perusahaan terlalu percaya dengan cerita atau bualan dari bawahan atau staff. Dia orang yang cukup yakin bahwa pimpinan di bawahnya itu bisa mengatasi keadaan, sehingga tidak ada, dan mereka bercerita keadaan aman, situasi terkendali, maka tidak perlu ada yang dirisaukan. Yang ketiga, perusahaan tidak pernah melakukan dialog dengan publik yang di luar. Tidak terjadi komunikasi dua arah antara perusahaan dengan publik di luarnya. Maka kondisi seperti ini menyebabkan bahwa perusahaan, terutama pimpinannya, memiliki citra bayangan. Bayangannya adalah bayangan bahwa mereka dalam kondisi baik-baik saja, publik menyukai mereka, padahal sebenarnya mungkin ada banyak hal yang terjadi di luar sana yang membicarakan perusahaan mereka dan lain sebagainya. Ini contoh juga, ini ada film Bossman, My Stupid Boss, mungkin Anda kenal ini. Ini adalah contoh bos yang tidak peduli dengan situasi di dalam, bahkan di luar, apalagi di luarnya. Nah, ini contoh pemimpin yang punya citra bayangan. Dalam bayangan dia semua baik-baik saja, nggak perlu ada yang dirisaukan, kira-kira begitu. Walaupun karyawannya sudah mulai
merisaukan banyak hal, alat yang tidak baik, gaji karyawan yang telat, lalu kemudian pemerintah menegur mereka, itu dibiarkan begitu saja karena tidak ada hal-hal yang perlu dirisaukan. Kemudian yang kedua, ada citra yang berlaku. Nah, citra yang berlaku ini adalah citra pandangan dari publik luar terhadap perusahaan atau organisasi. Jadi kalau dari yang pertama tadi citra bayangan itu dari dalam keluar, maka citra yang berlaku ini adalah citra dan pandangan dari luar ke dalam organisasi atau perusahaan. Nah, citra yang berlaku ini bisa bentuknya positif, bisa bentuknya negatif. Ya. Kebanyakan itu negatif. Karena apa? Karena banyak orang yang menduga-duga, orang di luar juga punya asumsi, kadang-kadang mereka juga punya bayangan yang buruk tentang organisasi atau perusahaan. Bahwa perusahaan itu kadang-kadang hanya mencari untung, merugikan banyak orang di sekitarnya, tidak peduli lingkungan dan lain sebagainya. Maka citra yang berlaku bisa membuat orang menjadi marah, bisa membuat orang berdemonstrasi. Ya, demonstrasi kenapa ada orang tidak suka, kenapa ada orang sampai berdemonstrasi, itu karena citra yang berlaku saat ini adalah citranya positif, citranya negatif maksud saya. Sehingga kalau citranya negatif pasti orang bertindak. Nah, yang berikutnya kenapa kondisi ini terjadi? Pertama, masyarakat di luar itu tidak tahu kondisi perusahaan. Jadi mereka tidak dapat informasi yang cukup. Ngapain ini perusahaan? Perusahaan tidak pernah berkomunikasi dengan mereka, mereka tidak tahu kondisi perusahaan. Akibatnya apa? Muncul prasangka dan curiga yang tinggi. Kalau orang sudah prasangka dan curiganya tinggi, apapun yang dibuat oleh perusahaan atau organisasi, pasti penilaiannya negatif. Kalau orang berprasangka dengan Anda misalnya, itu pasti penilaian kepada Anda itu negatif. Karena curiga saja. Curiga itu pasti bawaannya negatif saja. Lalu PR tidak tanggap terhadap pendapat yang berkembang. Misalnya ada orang menyatakan bahwa ini situasi sudah genting di luar sana. PR-nya menganggap ya biasa, biaran aja lah, itu kan orang tidak punya pekerjaan dan lain sebagainya. Artinya tidak menanggapi. Padahal sekecil apapun suara di luar sana yang sifatnya, yang tone-nya itu negatif, seharusnya ditanggapi oleh PR. Misalnya dengan memetakan kondisi, situasi, lalu apa yang harus dilakukan dengan suara-suara yang negatif itu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga, citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan itu adalah citra yang berbasis kepada kinerja perusahaan. Nah, kalau kita berbasis kepada kinerja, kita pasti punya harapan, ya. Jadi, faktor penentu citra yang diharapkan itu apa? Pertama ada inovasi. Jadi harus menemukan sesuatu yang baru, yang belum pernah dibuat orang, itu bisa menjadi faktor penentu. Yang kedua, timnya yang solid. Tidak ada konflik kepentingan, tidak ada konflik antar suku, tidak ada konflik antar antar geng di dalam perusahaan dan sebagainya. Semuanya solid, saling mendukung, saling menutupi, saling kemudian berbagi informasi, maka itu bisa menjadi faktor penentu keberhasilan citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan pasti perusahaan mengharapkan penjualannya naik, citranya baik di masyarakat, dinilai sebagai perusahaan yang peduli, bonafit dan lain sebagainya. Nah, juga masyarakat belum terlalu tahu informasi. Informasi yang dimaksud di sini adalah informasi tentang produknya. Jadi produknya itu misalnya produk minuman, minuman itu tidak beredar di daerah itu dan maka inovasi-inovasi yang dia lakukan, masyarakat belum terlalu tahu. Maka dia bisa mengharapkan citra produknya itu jauh lebih baik daripada yang sudah lama beredar, orang sudah merasakan, lalu kemudian sulit untuk mengharapkan, misalnya kalau penjualannya selama ini terus menurun, sulit untuk mengharapkan itu kembali menjadi baik. Ini ada contoh citra yang diharapkan melalui inovasi ya. Ini ada lambang Starbucks, dia bikin di sini di gelasnya ini ada what's your story. Dia minta kita bercerita tentang pengalaman, tentang kita meminum Starbucks, menggunakan apakah Anda mampir di kafenya atau dibungkus bawa pulang, bagaimana ceritanya. Kan kita semua punya banyak cerita kalau misalnya hadir di sebuah kedai kopi seperti Starbucks ini. Juga ada
ini, ada audisi umum Jarum ya, yang mendidik anak-anak bangsa menjadi talenta-talenta bulu tangkis. Ada citra yang diharapkan, mereka keluar duit, mereka keluar biaya, keluar waktu dan tenaga untuk ini. Tentu ada citra yang diharapkan. Citra yang diharapkan adalah bahwa Jarum dianggap sebagai brand yang peduli kepada perkembangan olahraga tanah air, terutama bulu tangkis. Berikutnya itu ada citra perusahaan. Nah, citra perusahaan itu apa? Citra perusahaan itu melingkupi semua hal yang ada di perusahaan, mulai dari pimpinannya, sampai tukang sapunya, sampai satpamnya, sampai karyawannya, sampai manajernya, sampai orang-orang yang berhubungan dengan perusahaan ini. Apakah anak perusahaan, apakah pemegang saham, dan lain sebagainya. Artinya itu semua menjadi citra perusahaan. Kalau misalnya ada pemegang sahamnya yang terlibat narkoba, itu bisa merusak citra perusahaan. Kalau misalnya ada pegawainya yang tertangkap karena tidak memakai masker, lalu kemudian dia pakai seragam katakanlah sebuah perusahaan, itu juga bisa mengancam citra perusahaan. Jadi citra perusahaan itu tidak hanya dilihat dari produknya, tidak hanya dilihat dari kinerja di bursa saham, tapi dilihat dari keseluruhan. Tidak hanya lagi-lagi dari hal-hal yang tampak oleh publik. Hal-hal yang tidak tampak pun kalau misalnya diketemukan publik dan itu diketahui, maka itu bisa mengancam citra perusahaan. Kemudian ada citra majemuk. Perusahaan itu punya banyak karyawan atau organisasi itu punya banyak anggota dari berbagai latar belakang. Maka kalau kemudian dia ingin mengelola citra dari berbagai latar belakang itu, katakan dari berbagai macam suku, berbagai macam kelas ekonomi, salah satu caranya adalah melalui seragam. Ya. Dengan berseragam, maka kelihatan bahwa perusahaan itu bisa mengelola citra yang majemuk. Orang-orang yang tadinya berbeda latar belakang bisa diseragamkan. Ada peraturan yang berlaku sama untuk semua orang, itu merupakan juga bagian dari pengelolaan citra yang majemuk. Lalu ada citra baik dan buruk. Citra baik dan buruk itu pada prinsipnya adalah bahwa organisasi itu bisa dinilai baik dan bisa dinilai buruk ya dari berbagai aspek. Nah, saya katakan tadi misalnya citra perusahaan itu melingkupi berbagai aspek juga. Citra baik dan buruk ini citranya menjadi baik kalau keseluruhannya baik. Dan citranya menjadi buruk kalau salah satunya itu buruk. Jadi beda sekali. Kalau kita ingin citra yang baik, maka kita harus keseluruhannya harus menjadi baik. Tapi kalau kita ingin citra yang buruk, maka kita cukup membiarkan satu aspek saja menjadi buruk, maka seluruhnya itu akan menjadi buruk. Artinya kalau kita ingin menjadi baik itu prosesnya banyak, prosesnya panjang, banyak yang harus diperbaiki, harus dipelajari. Kalau kita ingin menjadi buruk, tidak perlu berpanjang-panjang, kita biarkan saja salah satu aspek, misalnya satu orang pelanggan tidak dilayani, lalu kemudian dia curhat di media sosial, dibaca banyak orang, menjadi viral, sudah selesai. Hanya ibaratnya itu panas setahun, hilang oleh hujan sehari. Nah, kira-kira seperti itu kalau kita membandingkan citra baik dan buruk ini. Kemudian, apa komponen pembentuk citra organisasi? Komponen pembentuk citra organisasi itu pertama ada citra produk. Jadi kalau produknya packagingnya bagus, mereknya mudah diingat, lalu kemudian mutunya baik, itu akan menjadi citra bagi produk itu. Termasuk dalam hal distribusi mudah didapatkan, lalu kemudian kalau dipesan dia cepat datang, itu bagian dari citra produk. Nah, artinya produk itu ikut membentuk citra perusahaan atau organisasi. Nah, kalau Anda punya organisasi, produk organisasi Anda apa? Kalau Anda punya perusahaan, perusahaan Anda produknya apa? Nah, itu Anda perhatikan nanti apa yang menjadi citra dari produk Anda. Kemudian konsumen. Siapa yang mengkonsumsi produk Anda? Makanya kenapa orang memakai endorser kadang-kadang karena itu berharap bahwa kalau misalnya para artis itu dijadikan endorser atau katakanlah bintang iklan, maka ketika followernya melihat itu, mereka akan bisa saja mengikutinya, walaupun tidak semuanya mungkin. Maka konsumen, kalau dia menjadi brand ambassador,
ketika dia misalnya terkena sesuatu, citra perusahaan yang dia iklankan itu bisa kemudian juga turun. Nah, oleh karena itu kadang-kadang makanya orang tidak mau berlama-lama kalau mengontrak seorang artis, karena bisa saja suatu hari para artis ini kemudian membuat kesalahan sehingga kemudian menjadikan para konsumennya ini juga tidak ini. Jadi citra para konsumen itu penting sekali. Semakin para konsumen Anda punya citra yang baik, pemakai yang baik, maka akan membantu bagi perusahaan Anda, akan membantu bagi organisasi Anda untuk juga menjadi lebih baik. Kemudian ada citra internal. Citra internal itu kondisi di dalam. Ibarat rumah tangga, kalau orang sering kelahi, maka tidak akan mungkin kondisinya menjadi nyaman, aman, serta terkendali. Oleh karena itu, kalau misalnya ada satu karyawan yang merasa dirugikan oleh perusahaan, cerita kepada pihak luar, kepada tetangganya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, lalu sahabatnya itu menyebar kepada yang lain, cerita lagi dia misalnya dia di media sosial, itu bisa kemudian merusak citra perusahaan atau organisasi secara keseluruhan. Kemudian juga citra pendiri organisasi. Pendiri organisasi akan dilihat apakah dia orang yang cukup punya nama, terkenal, misalnya seperti Pak Prabowo ini. Lalu apakah dia kemudian orang-orang yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan, katakanlah kepemimpinannya, kewibawaannya, itu akan semakin membuat perusahaan itu menjadi semakin baik citranya di masyarakat. Jadi citra pendiri organisasi itu penting sekali. Makanya kenapa orang belajar sejarah, karena ingin tahu siapa sebenarnya pendiri dari sebuah organisasi atau perusahaan. Ya. Kemudian juga citra staf. Staf ini penting sekali. Kalau Anda menjadi pemimpin misalnya punya staf, sebaiknya staf Anda orang-orang yang bisa Anda percaya luar dalam. Dia dijamin tidak akan berbuat yang aneh-aneh. Misalnya suatu hari Anda punya staf, lalu staf Anda kemudian berkunjung ke karaoke, di sana dia minum-minum, ditangkap polisi pakai seragam. Lalu kemudian itu bisa merusak karena seragam itu adalah bagian dari citra perusahaan. Ya, artinya bisa merusak gara-gara staf yang tidak baik itu bisa merusak kepada perusahaan secara keseluruhan. Kemudian citra sosial organisasi. Nah, sebaiknya organisasi juga berkegiatan sosial. Semakin banyak kegiatan sosial organisasi akan semakin baik bagi citra organisasi itu di masyarakat, di mata masyarakat. Sehingga kalau misalnya organisasi tidak berbuat apa-apa, hanya mengejar keuntungan tanpa memberikan meaning atau makna dalam perjalanan bisnisnya, itu bisa kemudian dinilai tidak baik oleh masyarakat. Kemudian juga ada citra visual. Citra visual itu bentuknya misalnya logo, lalu kemudian bentuk bangunan kantor, bisa bentuknya juga kemudian warna seragam, warna-warna yang ada di dalam kantornya itu kan punya makna-makna visual tersendiri. Bisa ada value-nya bagi organisasi, maka itu bisa menjadi citra bagi organisasi. Perusahaan-perusahaan besar kita tahu selalu punya value dari logo, dari dari brand yang dia punya, dan itu kemudian membentuk citra visual bagi organisasinya. Nah, kemudian citra bisnis itu misalnya berapa banyak profit yang dihasilkan oleh perusahaan selama setahun terakhir, berapa banyak pelanggan yang berhasil digait oleh perusahaan, atau berapa banyak kemudian komplain, apakah semakin banyak atau semakin menurun untuk perusahaan, itu bisa menjadi bentuk citra bisnis organisasi. Semakin banyak pelayanan yang diberikan, semakin bagus penjualan, semakin bagus harga saham, maka itu menjadi citra bisnis bagi organisasi. Artinya itu membentuk citra organisasi. Jadi harga saham, penjualan, atau misalnya lebih banyak laba daripada modal, itu juga menjadi bentuk lain dari pembentuk citra bisnis bagi organisasi. Saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.